Kemudian ke pertanyaan setelahnya, kenapa memilih negara Thailand untuk melanjutkan program master degree? Kenapa? Padahal kan banyak yang ke Amerika, ke Eropa, kemana gitu, bahkan ke Australia. Tapi kenapa memilih Thailand? Padahal kalau kita bilang, bisa dibilang masih agak sedikit. Ya umumnya mereka ke UK, USA, Aussie, Singapura, Ya, ya kan? Atau Prancis dan lain-lain. Dan saya adalah salah satu dari mereka yang menginginkan ke sana. Ya. Awalnya saya tuh tertarik di Cardiff University Di mana itu? in UK. UK. Kemudian saya melamar di Australian National University NU Aussie. Aussie. Dan itu saya dapat LOA udah. Udah dapat LOA. Udah dapat LOA. Kemudian di USA sama sekali belum saya coba karena ada namanya GRA GMAT itu yang saya nggak suka. Jadi kalau masuk sana ada GRA GMAT itu, jadi saya bilang nggak usah dulu lah ke sana. Saya pikir Aussie, UK dan lain-lain itu udah bisa. Tapi seiring berjalannya waktu, jadi untuk cerita anunya nih ya, detailnya ya, saya lulus S1 2015. Iya. 2015. Di mana? Di Universitas Erlangga Surabaya, jurusan ilmu sejarah. Ilmu sejarah, luar biasa. History. Ya, dari 2015 kemudian saya memutuskan untuk belajar bahasa Inggris selama sekitar 8 bulan, kurang lebih 8 bulan. Tapi kalau mau di total akumulasinya saya belajar bahasa Inggris itu mungkin ada setahunan lebih. Dan saya menginvestasikan uang saya juga lumayan, 8 jutaan mungkin habis untuk belajar bahasa Inggris. But it's okay, itu investasi. Itu investasi ya. Dan itu akan kembali ke kita. Terus saya dapat beasiswa, dapat 6 juta 900 per bulan. Ya, gitu. Kembali ya. Kembalinya lebih. Jauhnya lebih banyak. Nah, setelah kuliah, setelah kursus bahasa Inggris nih. Saya menggabungkan diri dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama. Jadi saya kalau tidak bisa menciptakan circle saya akan mencari circle yang udah ada, dan kemudian saya bergabung dengan dia. Karena menurut saya sangat penting ya, namanya lingkungan itu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang punya impian untuk ke beasiswa, maka kita juga akan terikut dengan arus itu. Timbul kesemangatan. Timbul semangat itu. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang drunk atau pemabuk, kemungkinan kita akan ikut. Atau salah satu quotes yang bagus yang pernah saya dengar, ketika kamu bergaul dengan 5 orang kaya, kamu akan jadi orang kaya yang ke-6. Gitu ya. Jadi saya mencari circle itu untuk mencari beasiswa ke luar negeri. Dan circle itu sangat berguna. Jadi saya pernah daftar LPDP. Saya daftar LPDP 2 kali. Saya daftar, kemudian daftar Endeavour dari Australia. Daftar kalau di Amerika tuh apa ya namanya beasiswanya? Fulbright, ya, Fulbright, ASEAN Scholarship, Turki. Turki juga pernah, termasuk Turki. Jadi itu beberapa beasiswa yang saya ikuti. Dari beberapa beasiswa itu, Turki kalau nggak salah yang paling pertama ya. Turki saya daftar dan saya dipanggil untuk wawancara di Jakarta. Turkey Embassy di Jakarta. Nah kalau nggak salah itu tanggalnya tanggal 26. Tanggal 26 saya harus wawancara di Embassy Turki. Tapi email itu baru saya lihat sekitar tanggal 28. Sudah lewat 2 hari. Sudah lewat 2 hari. Nah, jadi saya sangat disayangkan. Tapi nggak apa-apa. Tapi setelah itu saya nggak berhenti. Artinya orang yang Turki itu tetap SMS. Pak, saya bisa nggak kesana langsung hari ini saya Kalau misalnya dia balas, saya langsung sana. Langsung berangkat. Artinya saya nggak, ketika orang mengatakan no, saya masih tetap untuk bisa nggak iya nih Pak. Nah gitu. Jadi saya nggak berhenti di situ. Akhirnya nggak dibalas. Berarti kan susah udah kan? Oke, akhirnya ya tetap aja saya nyari beasiswa LPDP. Saya udah dapat LOA dari Aussie itu, yang NU itu. Kemudian daftar beasiswa LPDP, dan saya ditolak beasiswa LPDP untuk pergi ke luar negeri. Saya ditolak di situ. Setelah itu, setelah LPDP saya daftar lagi LPDP yang kedua. LPDP yang kedua itu saya daftarnya di UI.
UI saya dalam negeri. Ngambil jurusan sejarah juga. Kemudian saya juga pernah daftar di yang Fulbright tadi itu, dan itu jangka waktunya mungkin hampir bersamaan ya. Karena ada beasiswa saya masuk, ada beasiswa saya masuk. Saya nggak peduli saya diterima atau enggak. Ini daftar dulu. Karena kalau kamu nggak nyoba, kamu pasti nggak diterima. Iya. Iya. Ya pokoknya daftar aja dulu. Daftar dulu. Ya. So LPDP di UI saya berhasil. Berhasil. Dan kemudian saya yang talent pun juga berhasil. Juga berhasil. Berarti ada dua pilihan ada ini. Dua pilihan. Ada dua nih, pilihan. Kan? Nah, saya sebenarnya itu pengennya di LPDP. Cuman karena ada namanya EPK kalau nggak salah, persiapan keberangkatan itu dia membutuhkan it takes 1 year, berapa lama itu. Dan saya diskusi juga dengan, maksudnya ngobrol konsultasi aja dengan teman saya yang udah dapat LPDP, ngobrol juga dengan Om Munir, bapak saya juga. Akhirnya kalau nggak bapak saya itu Om Munir yang pernah bilang gini, ketika mau memilih di Thailand nih kan, di HP nih, di telepon ya. Saya bilang saya takut bahasa Inggris saya itu belum mumpuni di sana. Takutnya profesornya ngomong apa, saya nggak ngerti. Terus saya ditanya gimana dong? Terus kalau misalnya nulis soal gimana dong? Nulis jawaban ketika dikasih soal atau sedang ujian exam ya kan? Nah itu yang saya pusingkan. Nah tapi kemudian kalau nggak bapak saya itu kemudian yang bilang gini, kalau kamu berenang di air sekitar 2 meter, artinya kan 2 meter itu sudah di atas aku kan ya, sudah di atas aku. Kamu hanya punya 2 kemungkinan, kamu mati, ya, atau kamu menjadi hebat. Karena kamu punya semangat jadi pilihan kamu antara hidup dan mati di situ, ya enggak? Tapi kamu harus ingat kamu sudah pernah belajar berenang. Ya, karena saya sudah pernah belajar bahasa Inggris, ya kan? Artinya kemungkinan kamu sebenarnya itu bisa sangat hebat, ya kan? Bukan mati, karena kamu sudah pernah belajar sebelumnya. Kecuali kamu nggak pernah belajar, tiba-tiba kamu masuk ke kolam 2 meter atau berapa meter gitu kan, itu kemungkinan itu namanya bunuh diri. Itu namanya bunuh diri. Nah, jadi itu ceritanya saya ke Thailand ya. Saya nggak memilih Thailand sama sekali. Saya sudah memilih mengikuti mimpi saya, mengikuti yang lain-lain, ke UK, ke USA, ke Aussie. Saya sudah coba itu, dan akhirnya saya ngechat Mbak Maya Dania. Ini orang yang sama sekali belum pernah saya kenal. Mbak Maya ini PPI Thailand. Dulu dia PPI Thailand, tapi kemudian ketika saya chat dia sudah menjadi dosen di sana. Dia sudah menjadi dosen di sana, dan saya temukan beliau dari Facebook. Jadi saya chat beliau, dan beliau orangnya welcome, sangat baik, sangat membantu. Saya beli bukunya beliau, itu saya baca buku itu hanya dalam waktu 3 jam, ya, dan itu memang sangat menarik bukunya. Dan tanpa disadari, ketika kita membangun suatu relationship yang bagus dengan orang lain, kadang-kadang dari mereka lah terbuka namanya opportunities ya, kesempatan-kesempatan itu. Dan akhirnya benar Mbak Maya lah yang memberikan saya informasi, ini ada beasiswa di sini, kalau kamu mau ikut siapa tahu silakan. Udah gitu aja. Jadi akhirnya saya ikut dan saya diterima, di UI juga diterima, di LPDP diterima, dan akhirnya saya memutuskan untuk di Thailand setelah konsultasi gitu sih. Itu cerita kenapa saya bisa ke Thailand. Luar biasa Sal. Jadi ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Jadi selagi kita mau mencoba, pasti akan ada jalannya seperti itu. Jadi mungkin seperti itu cerita dari founder Paramount English Academy, kenapa bisa ambil program master degree di Thailand sampai selesai. Tahun 2000 berapa selesainya? 2018. Tahun 2018 selesai. Akhir. 2018 akhir. Kalau tidak salah kan tadi kuliah di Chulalongkorn University di Bangkok. Yang menurut informasi yang saya dapatkan, kalau nggak salah Chulalongkorn University itu universitas milik kerajaan Thailand. Exactly. Ya, begitu. Kemudian kuliah selama 2 tahun 3 bulan di sana dengan beasiswa dari Chulalongkorn University. Terus bagaimana kok bisa dapat beasiswa situ, dapat informasi dari mana, link dari mana?